Welcome to Sportcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vincent Majid. Saya petarung MMA profesional. Dan sekarang hari ini saya mau ngobrolin tentang sejarah judo, falsafah judo, dan lebih judo di MMA. Di judo sendiri saya pemegang sabuk hitam dan satu. Saya pernah juara PON 2012 dan meraih medali perak di tahun 2008. Jadi kalau kita bicara judo, kita kembali ke zaman waktu almarhum Mahaguru Jigoro Kano tuh kepikiran untuk menciptakan judo ya. Jadi sebenarnya beliau itu dulu menciptakan judo setelah beliau melakukan riset dari beberapa bela diri jiu-jitsu, beberapa aliran jiu-jitsu. Jadi beliau sendiri dulu mempelajari dua aliran jiu-jitsu. Ya dari situ beliau meriset nih bantingan-bantingan apa, kuncian-kuncian apa yang efektif sehingga dikumpulkan ya dari beberapa aliran jiu-jitsu, termasuk dari aliran sumo juga. Beberapa aliran sumo disatukan yang menurut beliau bisa dipakai, disatukan dan akhirnya diciptakan judo. Awal mula judo sendiri, pas judo itu mau diperkenalkan, beliau juga masukinnya nggak gampang sih. Beliau kayak nantangin beberapa aliran dan pelan-pelan paling beliau tuh awalnya cuma punya 3 murid. Tapi karena banyak orang di Jepang melihat seni ini seni yang efektif untuk self defense dan bertarung, akhirnya judo mulai diterima. Dan akhirnya pelan tapi pasti beliau bisa masuk di jajaran pemerintahan Jepang, di mana saat itu akhirnya judo diterima di jajaran pemerintah Jepang, sehingga menjadi olahraga nasional Jepang. Jadi pada awal mula beliau mulai mempromosikan judo, ada beberapa aliran jiu-jitsu yang mengklaim itu kan teknik saya, kenapa diambil? Gitu. Sedangkan akhirnya Jigoro Kano, beliau berkata, di judo ini semua teknik jiu-jitsu yang menurut saya efektif saya kumpulkan, saya jadikan satu. Dan saya menamakan ini judo. Yaitu jalan yang sudah lebih saya inovasikan, sudah saya lebih haluskan. Nah setelah itu, zaman dulu tetap keras ya. Beliau, mempromosikan beliau yang paling efektif adalah beliau nantang satu-satu. Dan pastinya hasilnya beliau menang. Maka sejak saat itu yang dikalahkan beliau, entah menerima atau tidak, tapi mulai mengakui adanya keberadaan judo itu sebagai salah satu seni bela diri yang efektif. Jadi yang saya cerita tadi, beliau mulai masuk ke jajaran pemerintahan Jepang, gitu, memperkenalkan judo. Nah karena menurut pemerintah Jepang judo ini bela diri yang efektif buat membela diri dan untuk bertarung, makanya saat itu judo mulai dimasukkan ke kurikulum sekolah-sekolah, kepolisian, dan ke universitas-universitas. Sehingga judo merupakan salah satu olahraga Jepang yang banyak dinikmati oleh masyarakat Jepang hingga saat ini. Jadi kalau kita bicara judo, kapan sih masuk ke Indonesianya? Jadi judo tuh mulai masuk ke Indonesia tahun 1942 saat penjajahan Jepang. Jadi dari situ tentara-tentara Jepang mulai mengenalkan judo kepada rakyat-rakyat Indonesia. Terlepas dari sejarahnya yang kurang baik Jepang dengan Indonesia, Jepang membantu kita mengenalkan budaya mereka yang menurut saya sangat bagus ya untuk rakyat Indonesia. Tapi sekolah judo pertama tuh dibuka oleh orang Belanda yang masih tinggal di Jepang. Kalau tidak salah 1948-an. Itu sekolah judo pertama di Indonesia yang diciptakan oleh orang Belanda. Nah dari situ rakyat-rakyat Indonesia mulai tertarik belajar judo dan mulai mengembangkan dari situ, sehingga sampai sekarang kita punya atlet-atlet legenda-legenda yang cukup berkualitas di dunia judo internasional. Jadi menurut saya alasan kenapa judo bisa diterima Indonesia, menurut saya sih sama aja kayak bela diri yang lain ya. Jadi ada orang yang suka bantingan, ada orang yang suka pukulan atau tendangan, dan
Pas dilihat judo tuh kayak kebantingan indah banget, orang mungkin di situ ada sebagian orang yang emang naksir sama bantingan tuh mulai mempelajari judo. Di situ akhirnya yang orang-orang itu mulai nyebarin lagi setelah bisa. Nah, sampai akhirnya sekarang anggota judo sangat banyak di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Jadi sakit. Judo ya, kalau kita artikan judo itu adalah halus, itu adalah jalan. Jadi sebenarnya judo itu adalah jalan yang halus. Jadi beliau bukan sembarangan ngambil teknik dari aliran-aliran jiu-jitsu, tapi beliau pun juga memperhalus bagaimana teknik yang dimasukkan ke judo itu tidak terlalu membahayakan yang dibanting. Makanya jadi kadang orang-orang yang baru belajar judo kayak bingung nih. Apalagi udah bisa jatuh ya, dibanting tapi kayak nggak ada sakitnya. Walaupun tetap dibanting berbahaya, jangan dicoba-coba di rumah. Jadi di judo kita akan mempelajari itu bagaimana caranya kita bisa banting orang dengan menggunakan tenaga sedikit mungkin. Jadi entah kita pakai momentum, sudut bantingan, atau pakai timing. Di judo semua itu dipelajari. Jadi makanya di judo itu ada yang disebut taisabaki itu adalah ilmu untuk membaca gerakan atau langkah lawan. Jadi kalau langkah lawan sudah terbaca, akan lebih mudah membanting lawan.